Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Sehat semua jemaah? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, Zat yang memiliki seluruh kebaikan. Kita bersyukur kepada Allah, Zat yang telah menetapkan dan juga membagikan kebaikan. Kita bersyukur kepada Allah, Zat yang menjadikan kita mencintai kebaikan, merasa memerlukan terhadap kebaikan. Dan kita juga bersyukur kepada Allah karena Allah mengadakan di antara hamba-hambanya orang-orang yang merintis dan memperjuangkan kebaikan. Kemudian semua itu Allah pertemukan di jalan kebaikan. Masya Allah, ya. Maka segala puji bagi Allah. Sekali lagi, Dialah Zat yang memiliki segala kebaikan. Jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa pula kita berharap agar sholawat serta salam dari kita selalu tersampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tersampaikan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, juga teruntuk kita semua kaum muslimin yang setia berusaha mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Malam hari ini kita lanjut ngaji hadis lagi, okay? Dan semoga ya malam hari ini bisa membawa keberkahan bagi kita. Semoga apa yang kita pelajari dengannya Allah berkenan menambahkan keimanan ke dalam diri kita. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, malam hari ini insya Allah kita akan bahas hadis yang ketiga dari bab mengenai keikhlasan dan juga menata niatan. Ya, sekali lagi buat yang pernah ngaji tentang kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin, ya anggap saja mengulang. Karena sekali lagi seperti kebiasaan para salaf kita dahulu, mereka sudah punya ilmu tapi mereka ngajak kawan-kawannya untuk duduk kembali ngaji Al-Quran, kembali ngaji hadis Nabi, agar bisa menambah kembali keimanan. Itulah yang atau salah satu yang kita harapkan kita peroleh pada malam hari ini. Baik jamaah sekalian, hadis ketiga, hadisnya cukup pendek. Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Masih ingat gak Ibunda Aisyah siapa? Istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putrinya siapa, Pak? Abahnya namanya siapa, Pak? Namanya Abdullah, ya. Oke. Tapi lebih dikenal sebagai Abu Bakar. Kalau ibunya siapa namanya? Ummu Ruman, ya, istri kedua dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, jemaah sekalian, hadis yang ketiga apa bunyinya? Kata Imam Nawawi, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dan dari Aisyah juga radhiyallahu taala anha, semoga Allah melimpahkan keridhaan kepadanya. Beliau mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu bersabda, kata beliau, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Walakin jihadun waliyah. Akan tetapi yang tersisa adalah jihad perjuangan, entah dengan peperangan atau jihad ilmu, ya, dan juga niatan kebaikan tentunya, ya. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya ini, tidak ada lagi hukum hijrah. Oh, kayaknya umum nggak ada hijrah sama sekali, ya. Setelah apa tadi, Pak? Penaklukan kota Makkah. Yang tersisa hanyalah jihad dan niat kebaikan saja. Wa idastunfirtum tanfiru. Dan apabila kalian diseru untuk berangkat berperang, maka berangkatlah. Ya, hadis ini kata beliau, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Di dalam hadis ini tadi ada kata apa? Hijrah. Kalau jenengan jamaah ditanya apa itu hijrah, kira-kira apa jawabannya, Pak? Hijrah itu kira-kira berkaitan dengan apa, Pak? Pindah. Oke. Secara bahasa, dalam bahasa Arab, hijrah itu kan asal katanya ha, jim, dan ro, sama dengan hajar. Artinya apa? Di antara maknanya adalah memutus dan meninggalkan. Berarti kalau misalkan kita hijrah, secara bahasa, mutus hubungan dengan sesuatu, kemudian ya beralih kepada yang lain, atau meninggalkan sesuatu kemudian pindah kepada yang lain. Dari sana para ulama juga menjelaskan hijrah secara syar'i dalam syariat Islam, hijrah yang dimaksudkan itu adalah meninggalkan negeri yang kufur atau negeri, mohon maaf, ini bahasanya mungkin rada sensitif bagi sebagian orang, ya. Meninggalkan negeri kekafiran atau kesyirikan menuju negeri keimanan. Ya. Apa, Pak? Meninggalkan negeri kekufuran atau kesyirikan menuju negeri keimanan. Tapi di sisi yang lain, ternyata kata hijrah juga sering digunakan untuk menggambarkan pindahnya seseorang dari keburukan kepada kebaikan. Makanya sebagian orang kan bilang istilahnya apa? Oh, saya alhamdulillah setelah hijrah ini makin rajin ibadah misalkan. Makin tenang batinnya misalkan. Hijrah, maksudnya hijrah dari mana? Dari Jawa ke Kalimantan, dari Kalimantan ke Sumatera mungkin. Bukan itu maksudnya, Tapi apa? Kata hijrah ini juga mewakili pindah, meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Ya. Makanya tidak salah sekarang banyak yang menggunakan kata hijrah. Seperti kita mungkin dulu punya kebiasaan apa? Ya, pian paling tahu lah. Kebiasaan buruk kita seperti apa dulu? Ya, kemudian apa? Alhamdulillah Allah bukakan hati kita melalui pintu hidayah yang mungkin gak kita duga-duga. Akhirnya apa? Sadar bahwasanya gak sepatutnya muslim yang baik itu kayak gitu. Gak bener kalau misalkan saya, ya, sebagai hamba Allah
kok bisa-bisanya hidup di muka bumi Allah dengan nikmat Allah, ya, kemudian apa, dengan cara yang dimurkai oleh Allah. Akhirnya apa? Sadar. Nah, dalam taubatnya dia berusaha memperbaiki dirinya, lalu apa? Pindah ke arah kebaikan. Pindah ke arah kebaikan. Itu disebut juga apa? Hijrah. Baik, tapi yang dimaksudkan di sini apa jemaah? Yang dimaksudkan dalam hadis ini tentunya hijrah dari negeri kufur atau negeri yang musyrik kepada negeri Islam, negeri iman. Demikian. Terus apa sabda Nabi tadi? Gak ada lagi hijrah, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Berarti apa? Gak boleh pindah rumah sama sekali gitu. Gitu Pak. Boleh enggak pindah rumah? Pindah domisili, migrasi misalkan. Ya, boleh tidak? Boleh. Ya, kembali lagi nggih. Di sini yang dimaksudkan adalah hijrah secara syar'i, bukan hijrah yang normal sebagaimana kehidupan manusia kadang pindah dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Ya, berarti seakan-akan dalam hadis ini Nabi itu mengingkari adanya hijrah dari suatu negeri ke negeri yang lain, ya, meskipun alasannya adalah apa? Adalah keimanan. Seakan-akan seperti itu, kan gitu. Ya, seakan-akan hijrah yang syar'i itu sudah nggak berlaku lagi. Jelas kira-kira? Nah, kemudian di antara yang ditegaskan oleh Rasul di dalam hadis ini, yang tersisa adalah jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, dan juga niatan yang benar. Tapi kata beliau, siapa saja atau maka siapa saja yang diserukan kepadanya untuk turut berperang, maka hendaklah dia berangkat berperang. Nah, ternyata jemaah, setelah hadis ini disebutkan, Imam Nawawi menjelaskan, ya, wa ma'nahu, dan makna dari tidak ada hijrah di sini apa jemaah? La hijrata min Makkah. Maksudnya adalah tidak ada lagi hijrah dari kota Makkah. Kenapa? Li'annaha sarat dar Islam. Karena semenjak penaklukan kota Makkah sekarang sudah jadi negeri Islam. Jadi nggak perlu lagi apa? Hijrah. Itu diantara maknanya. Tidak disyariatkan lagi hijrah sebagaimana dahulu. Ya. Rasulullah diizinkan oleh Allah untuk menyelamatkan agamanya dan meninggalkan kota kelahirannya. Seperti itu, ya. Baik jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Kita kembali lagi ke poin inti tadi, Pak. Ya, la hijrata ba'dal fathi. Nah, tadi kalau misalkan ada orang yang memahami bahwasanya hijrah nggak berlaku lagi secara mutlak jemaah, maka apa? Maka ternyata dari sisi hadis yang lain ini apa? Ini ada pertentangan, Pak. Alias ya, seakan-akan hadis ini bertentangan dengan hadis yang lainnya. Yang ternyata dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Hijrah itu tidak akan pernah terputus sampai kapan? Sampai taubat itu juga terputus. Taubat boleh enggak? Sampai kapan? Taubat boleh enggak? Bukan cuma boleh, diperintahkan gitu kan. Sampai kapan jemaah? Sampai kiamat. Ya, berarti apa?
Sebagaimana sabda Nabi dalam lanjutan hadisnya, wala tanqati'ut taubatu hatta taghrub asy-syamsu min maghribiha, hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Ya. Dan taubat itu tidak akan pernah terputus sampai matahari terbit dari barat, sampai kiamat. Berarti kalau misalkan dalam hadis tadi disebutkan apa? Hijrah itu tidak terputus hukumnya sampai pintu taubat tertutup. Berarti apa? Hukum hijrah itu tetap disyariatkan sampai hari kiamat. Demikian. Terus gimana Ustaz dengan hadis tadi? Maka sebagaimana yang disebutkan Imam Nawawi, apa tadi Pak? Yang dimaksudkan Nabi dalam hadis tadi adalah hijrah dari kota Makkah. Ya, karena sudah jadi negeri muslim. Makanya apa? Tidak berlaku lagi hijrah seperti perintah Allah sebelumnya. Atau yang kedua, kata para ulama, ya, tidak ada hijrah yang setara nilainya dibandingkan apa? Hijrah sebelum penaklukan kota Makkah. Itu dua makna dari hadis tersebut. Jelas gak? Jadi paham sekarang maksud Rasul, nggak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Tadi apa? Nggak ada lagi hijrah, ya, atau tidak berlaku lagi perintah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah setelah apa? Ditaklukkannya kota Makkah. Atau yang kedua, apa tadi Pak? Tidak ada hijrah yang setara nilainya atau yang apa? Yang nilainya mulia semulia hijrah sebelum penaklukan kota Mekah. Jadi kalau misalkan jenengan tinggal di kota Mekah saat itu setelah penaklukan kota Mekah, kemudian apa? Pindah ke kota Madinah, hijrah enggak? Ya hijrah, pindah saja, tapi pindah biasa. Ya, tidak seperti nilai hijrahnya sebelum penaklukan kota Makkah. Ya, karena memang kita tahu nggih, kesulitan yang dialami kaum muslimin sebelum itu jauh lebih besar. Kesungguhan mereka juga jauh lebih nampak. Makanya kalau masih ingat kisahnya siapa? Suhaib Ar-Rumi, ya, Abu Yahya, yang dia, masya Allah, siapa yang masih ingat kisahnya? Sudah pernah kita ceritakan loh? Sudah ya? Sudah, ya sudah. Minta cerita lagi sama abah kita. Okay. Jadi intinya apa? Beliau sampai tinggalkan hartanya ya untuk menyelamatkan agamanya. Hendak pindah ke kota Madinah, dicegat oleh orang musyrik. Kemudian apa? Ditegur dia. Enak aja ente Suhaib. Ente datang ke sini dalam kondisi kere, kondisi miskin. Kemudian kami berikan perlindungan. Jadi orang kaya, punya duit, mapan. Kemudian enak aja ente pergi gitu aja. Ya. Akhirnya apa? Di antara yang beliau lakukan apa? Beliau ambil usurnya. Sudah menteng ini. Kalian tahu. Ya, kata beliau kepada orang-orang musyrik. Anda ini paling jago mana di antara kalian? Dan aku nggak bakal apa? Ya, nggak bakal mengurungkan niatku untuk hijrah. Ya, meskipun aku harus menghabiskan seluruh anak panah. Kalau ini anak panah ini habis, ambil perang, ambil parang, ambil pedang. Ya, ambil pedang ini untuk menghunusnya kepada kalian. Ya, demikian. Beliau tetap teguh untuk hijrah. Ya, setelah diomongi seperti tadi oleh orang musyrik yang mencegatnya, akhirnya apa? Gimana kalau misalkan aku tunjukkan kepada kalian di mana aku simpan hartaku? Apakah kalian biarkan aku pergi? Iya, kata mereka. Akhirnya apa? Beliau beritahukan di mana dia simpan hartanya. Kemudian apa? Dia dibiarkan hijrah begitu saja. Dia tinggalkan hartanya. Karena apa? Karena agamanya, Masya Allah. Ya, demikian. Itulah diantara unggulnya para sahabat terdahulu yang hijrah meninggalkan kampung halamannya demi menyelamatkan agamanya. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Ya. Kalau antum ditanya sekarang jamaah, siapa yang masih ingat rukun atau syarat atau rukun taubat, ya, syarat diterimanya taubat ada berapa? Ada 5. Ada 5. Ya, kalau yang umum kan 3 biasanya, okay? Ada 5 jamaah.
Yang umum apa? Menyesali kesalahan. Apalagi meninggalkan, nggak cuma nyesel doang, nggak mau meninggalkan. Kemudian apa? Bertekad tidak mengulangi. Tapi sebelum itu tuh sebenarnya ada syarat yang lain, Pak, yang lebih prioritas dari itu apa? Ikhlas. Ya, ikhlas. Karena kadang orang itu, Pak, kalau taubat, ya, kadang apa? Cuman gara-gara ditegur orang tuanya misalkan. Ya, misalkan pian punya anak-anaknya nakal, kemudian ditegur, dimarahi, nyesel dia memang nyeselnya, tapi nyesel karena orang tuanya marah. Dia taunya ini salah karena bikin orang tuanya marah. Ternyata apa? Taubatnya karena orang tuanya. Menyesal karena orang tuanya saja. Ya. Kemudian apa? Dia mungkin meninggalkannya. Gak melakukannya lagi, bertekad gak diulangi, sampai janji sama orang tuanya. Janji, Pak, insya Allah gak diulangi, Pak. Ya. Tapi dia lupa bahwasanya taubat itu hanya akan diterima kalau dia ikhlas. Ya, kalau benar-benar dia menyesalinya, dia meninggalkannya, berazam tidak mengulanginya karena siapa? Karena Allah, bukan karena bapaknya. Ya, kalau karena bapaknya takut dihajar sama bapaknya misalkan, ya. Kemudian jemaah sekalian, ya. Yang berikutnya apa yang terakhir? Apa kira-kira? Masih dalam masa berlakunya, ya, alias masa berlakunya taubat masih ada, ya, macam kartu apa, ya, kartu yang habis masa berlakunya. Ada juga taubat ada masa berlakunya, jamaah, ya. Dan sebagaimana kita singgung tadi, apa, di antara hadis yang sudah kita sebutkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan tadi, jamaah, masa berlakunya taubat apa? Yang pertama, kalau sudah terbit matahari dari barat. Dan yang kedua kapan, jamaah? Yang kedua kalau orang sudah sekarat. Kalau orang sudah sekarat. Maksudnya apa? Kata Nabi SAW, "Ma lam yughadghir", selama nyawanya belum sampai di tenggorokan apa kerongkongan, ya. Ya, anggap sama aja gitulah, di sinilah. Demikian. Sampai kerongkongan, gitu. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah, ya, tetap berlaku, ya. Sebagaimana taubat tetap berlaku sampai kiamat, ya. Selama taubat tetap berlaku sampai seseorang itu menemui ajalnya, maka apa? Jika dia dalam kondisi harus hijrah, maka apa? Dia tetap disyariatkan untuk hijrah. Sekarang pertanyaan yang lain, jamaah. Kapan orang harus hijrah? Kapan kira-kira? Kapan, jamaah? Oh, masih mikir. Mungkin lupa. Baik jamaah sekalian, di antara yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, beliau merinci ada kalanya hijrah itu hukumnya wajib, ada kalanya hijrah itu hukumnya sunnah, ada kalanya hijrah itu hukumnya mubah. Ini kalau hijrah dari tempat tinggalnya, bukan hijrah meninggalkan keburukan, bukan. Kalau meninggalkan keburukan ya wajib terus. Baik jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, kurang lebih saya ringkas saja. Jadi pada dasarnya hijrah itu tidak lagi wajib bagi orang yang tinggal di negeri yang telah ditaklukkan kaum muslimin. Apa tadi, Pak? Pada dasarnya kalau misalkan jenengan tinggal misalkan di mana, Pak? Di Amerika misalkan, ya. Ternyata Amerika sudah ditaklukkan oleh Indonesia. Ya, menghayal aja dengan ya. Maka apa? Amerika sudah berada di bawah kekuasaan negeri Islam. Berarti apa tadi, Pak? Pada dasarnya tidak ada kewajiban lagi untuk hijrah. Berarti hukum hijrah itu masih berkaitan dengan
negeri yang belum ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, misalkan panjenengan tinggal di Amerika kayak tadi kan, negerinya orang-orang kafir. Maka jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, kalau panjenengan memenuhi kriteria pertama, mampu untuk hijrah. Ini kriteria yang pertama. Apa tadi? Mampu untuk hijrah. Yang kedua, tidak leluasa menampakkan agama. Dua. Tadi yang pertama apa? Mampu hijrah, Pak. Yang kedua, tidak leluasa menampakkan agama. Dan yang ketiga, kalau kita pisah, ya, tidak mampu atau tidak leluasa mengerjakan kewajibannya. Jelas kira-kira? Jelas jemaah? Misalkan jenengan tinggal di Amerika, jenengan punya harta yang cukup untuk pindah. Ya, pindah ke Indonesia, pindah ke Mesir kah, kalau bisa ke Saudi, Masya Allah. Ya, mau haji berkali-kali, kadang takut tertangkap lah. Gak takut dideportasi. Baik, jemaah sekalian. Ya, punya harta, kemudian apa tadi? Yang kedua, kondisi pian kalau terus tinggal di Amerika, misalkan tidak mampu, tidak leluasa menampakkan agama. Ya, beragamanya sembunyi-sembunyi terus. Ya, perempuan misalkan mau pakai jilbab susah, ya. Dan yang ketiga apa? Seperti tadi, kita pisah aja jadi tiga, ya. Tidak leluasa melaksanakan kewajibannya. Mau sholat susah, mau puasa susah, ya. Seperti ya mungkin, wallahu a'lam, di sebagian negeri kafir ada yang mengintimidasi kaum muslimin sehingga mereka tidak mampu untuk apa? Melaksanakan kewajibannya. Ketahuan puasa, ya, dipaksa makan yang haram misalkan, ya, yang nggak haram aja nggak boleh kalau lagi puasa kan gitu, dan seterusnya. Insya Allah antum tahu sendiri. Ya, baik sebagian kita, ya, mungkin tahu, ya, atau wallahu a'lam kebenarannya, ya, mungkin antum lebih paham ya tentang kebenaran berita tentang kaum muslimin yang ada di wilayah Cina sana dulunya. Wallahu a'lam. Atau mungkin yang berada di wilayah perbatasan India Pakistan juga, ya, mereka juga apa? Ya, tidak leluasa untuk menampakkan agamanya, ya, melaksanakan kewajibannya. Berarti apa? Tinggal satu tadi, kalau dia mampu untuk hijrah, maka hukumnya apa? Wajib bagi dia untuk pindah. Wajib, Pak. Alhamdulillah kita tinggal di Indonesia. Mau sholat 5 waktu nggak ada yang ganggu. Mau puasa semua yang lainnya. Nggak puasa pun Masya Allah, ya, dicemooh oleh kaum muslimin yang lainnya. Akhirnya kita punya malu. Ya, alhamdulillah, malu kalau kita nggak menampakkan agama kita. Alhamdulillah. Ya, dan seterusnya. Itu tiga kriteria bagi orang yang wajib hijrah. Kalau dia tinggal di negeri kafir yang belum ditaklukkan kaum muslimin, ya, maka pada dasarnya apa? Dia tetap disyariatkan untuk hijrah. Kalau dia mampu, dia nggak leluasa menampakkan agama atau tidak bisa, ya, melaksanakan kewajibannya, maka wajib bagi dia untuk pindah, untuk hijrah. Yang kedua, dia mampu pindah, Pak. Ya, ini kondisi sunnah. Bocorin dulu lah hukumnya. Tadi kan wajib, Pak, ya. Ini kondisinya sunnah. Kapan seseorang itu tinggal di negeri kafir atau negeri yang belum ditaklukkan kaum muslimin, tapi dia nggak wajib pindah? Yang pertama kriterianya apa? Dia sebenarnya mampu, Pak. Mampu untuk hijrah. Tapi dia tetap leluasa untuk menampakkan agama, leluasa melaksanakan kewajibannya. Ya. Maka yang seperti ini apa hukumnya? Dianjurkan, sunnah bagi dia untuk hijrah. Jelas kira-kira? Misalkan ada di antara kita yang lahir di Jepang misalkan. Ya, di Jepang mungkin kita nggak masalah kalau menampakkan agama Islam misalkan. Ya, leluasa di sana
untuk menampakkan agama kita, ya, tidak ada diskriminasi, tidak ada intimidasi dan seterusnya. Maka apa? Yang seperti ini kalau kita misalkan punya duit, ada jalan untuk pindah dari Jepang ke negeri muslim, maka apa? Sunnah hukumnya lebih diutamakan untuk pindah. Ada beberapa alasan, misalkan kata Al-Hafidz, ya, untuk apa? Menampakkan solidaritas banyaknya kaum muslimin. Kalau tinggal di sana kan jadi minoritas. Ya, namanya minoritas kadang apa? Ya, ada saja kondisi di mana apa? Di mana akan kesulitan. Terlebih lagi kalau misalkan satu daerah sorangan, Pak, misalkan sendirian. Maka ada hadis yang disebutkan Imam Ahmad dan juga yang lainnya atau Imam Abu Dawud kalau nggak salah, ya, serigala itu akan mengintai domba yang sendirian. Demikian. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Makanya apa? Disunnahkan, lebih dianjurkan untuk pindah. Baik. Dan alasan yang lain tentunya ada, nggih. Kalau misalkan banyak jumlahnya bisa saling tolong menolong sesama kaum muslimin, ya. Kalau berjuang untuk melawan orang-orang kafir misalkan, ya, bisa bahu membahu di sana. Kalau lagi sendirian, nggak tahu kondisinya tiba-tiba seperti ini, pemerintahnya dulu mungkin apa? Nyaman untuk kaum muslimin, tapi namanya orang kafir, ya kita nggak tahu kapan akan berubah pendirian. Akhirnya apa? Berubah kondisinya. Jadi ya ada diskriminasi dan seterusnya. Ya, makanya apa? Disunnahkan. Nah gitu ya. Belum lagi kalau misalkan cari aman kan gitu, guys, cari aman. Kan berita belum lama ada penembakan. Padahal ya ada masjid juga di sana, di negeri-negeri kafir ada masjid, ya. Tapi apa? Ternyata ada orang-orang yang nggak suka, yang nggak bisa ditebak kapan datangnya, gitu kan? Tiba-tiba ada penembakan dan seterusnya. Makanya kalau pindah ke negeri muslim itu lebih baik bagi dia, gitu, ya. Terlebih lagi kalau tinggal di negeri kafir akan apa? Membuat dia kesulitan untuk menghindari kemungkaran. Makanya pian mikir-mikir dulu kalau misalkan ada yang ngajak pindah ke Jepang, itu mikir dulu ya. Resikonya berat. Ya di sana lebih banyak yang umbar aurat misalkan. Ya. Belum lagi kalau milih binian tipenya yang sipit-sipit misalkan, ya, sana sipit semua. Bahaya yang seperti itu jamaah. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Kemudian tipe orang yang ketiga, dia tinggal misalkan seperti tadi ya, di negeri kafir, belum ditaklukkan kaum muslimin, tapi dia nggak mampu pindah. Dia tidak mampu pindah. Maka apa? Boleh bagi dia untuk menetap di sana. Ya, karena terpaksa. Namanya nggak mampu, ya mau bagaimana lagi? Misalkan dia seorang tawanan perang, ya, misalkan kaum muslimin dulunya perang, kemudian dia atau kaum muslimin kalah, kemudian dia ditawan misalkan, ya namanya tawanan, kalau kabur bahaya, ya, atau udzur yang lain masih sakit misalkan, nggak mampu secara fisik untuk pindah, ya, maka dia punya udzur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah bunyi alarm? Belum? Kayaknya di luar udah ada. Ada alarmnya? Ada. Belum berarti ini? Belum waktunya azan? 2 menit lagi. Ya sudah, kita lanjut dulu. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ya, mungkin yang terakhir, bagian terakhir, ya. Apa hukumnya jihad perang jamaah? Apa hukum asalnya? Fardu ain apa fardu kifayah kira-kira? Jihad ngangkat senjata. Fardu ain. Apa fardu kifayah? Fardu kifayah, ya. Fardu kifayah. Ya, selama ya pasukan kaum muslimin dirasa cukup, maka apa? Ada sebagian kaum muslimin yang lain yang juga diperintahkan oleh Allah sibuk dengan ilmu agama. Sehingga nanti kalau pulang menuntut ilmu bisa apa? Mengingatkan kembali kepada kaumnya, ya, kepada umatnya. Makanya Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 122,
Makanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak sepatutnya orang-orang beriman itu berangkat perang semua. Ya. Tapi apa? Di antara mereka kata Allah, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Ya, hendaklah di antara mereka ada orang-orang, sekelompok orang yang sibuk bertafakuh, fokus mendalami ilmu agama. Ya. Agar mereka apa? Nanti kalau misalkan kembali kepada kaumnya, mereka bisa memberikan peringatan, ngajarkan kepada mereka, ya, sehingga apa? Mereka semua mendapatkan pelajaran darinya. Insya Allah nanti kita lanjut lagi setelah adzan, dikit lagi insya Allah. Ya, dikit. Aki mau adzan nggak? Mau ngapain? Taruh aja situ. Turun ya. Duduk situ, duduk sama Pak Dokter. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bagi jemaah masih ada sedikit ternyata. Ya. Apa kira-kira itu? Tadi kita sudah tahu ya bahwasanya hukum asal jihad mengangkat senjata itu fardu kifayah. Tapi ternyata kata sebagian ulama ada kondisi di mana jihad membawa senjata ini, yang perang ini jadi batu ain, wajib semua bapak-bapaknya, laki-lakinya. Ya, kapan? Yang pertama kata para ulama, jika pemimpin atau penguasa sudah menyerukan kewajibannya secara umum. Apa tadi? Jika penguasa sudah menyerukan kewajibannya secara umum, misalkan diumumkan sama Pak Presiden,
Ya, bahwasanya seluruh rakyat Indonesia diwajibkan untuk berangkat berperang membela agama dan negaranya. Misalkan Indonesia diserang sama negeri yang lain. Maka apa? Maka yang seperti ini ya wajib bagi semuanya. Apa dasarnya? Sudah dasarnya di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah juga 3839. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ardh." Wahai orang-orang beriman, kenapa, ada apa dengan kalian? Kok jika sudah diserukan kepada kalian berangkatlah berjuang di jalan Allah, rasanya macam nancep ke dalam bumi, macam pohon yang punya akar nancep ke dalam bumi gitu. Berat tertarik mereka. Kok ada mukmin orang beriman tapi yang dipanggil oleh Allah, dipanggil berjihad di jalannya kok malah ngerasa berat? Ya. Ar-raditum bil hayati dunya minal akhirah. Allah tegur kita jemaah, kalau kita punya sikap itu, apakah kalian ridho terhadap kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat? Ya, maka kata Allah, "Fama mata'ul akhirah, fama mata'ul hayati dunya minal akhirati illa qalil." Ya. Maka ingat, tidaklah kenikmatan dunia ini kalau dibandingkan dengan kenikmatan akhirat kecuali cuma sangat sedikit, remeh sekali kehidupan kita di dunia ini. Di sini kira-kira kalau ditanya siapa yang hidupnya paling nyaman, insya Allah, ya paling banyak duitnya ya Pak. Angkat tangan coba. Ya, paling banyak duitnya, paling banyak kesibukannya juga biasanya. Ya, memang gajinya besar, tapi apa namanya kehidupan dunia? Ya, usahanya juga besar. Ya, kita mau panen saja misalkan punya sawit, mau panen aja capek. Ya, Pak ya. Makanya nyuruh orang, bayar orang misalnya. Tapi kalau udah di surga nanti nyaman, Pak ya. Ya, bisa datang sendiri, ada ya pembantu yang Allah adakan di surga nanti. Macam bos saja begitu, ya, gak takut utang juga, ya, gak kepikiran untuk bikin usaha macam-macam, ya, apalagi modal riba. Baik jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah berfirman, "Illa tanfiru yu'adzibkumullahu 'adzaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu syai'a." Kalau kalian nggak mau berangkat, Allah ancam kalian. Ya, kalau kalian nggak mau berangkat, Allah akan menimpakan azab kepada kalian dan Allah akan gantikan kalian dengan kaum yang lain. Sedangkan apa? Kalau Allah binasakan kita semua ini jemaah, nggak membahayakan Allah sama sekali, nggak merugikan Allah sedikit pun jemaah. Kita hilang, kita sudah, Allah nggak rugi. Ya, kita yang rugi. Ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Gampang bagi Allah memusnahkan suatu kaum yang malas macam kita, misalkan na'udzubillah. Allah ganti dengan generasi yang lainnya yang soleh-soleh, mudah bagi Allah. Ya, kalau kita nggak mau lagi memperjuangkan agama Allah. Kemudian kapan lagi yang kedua? Yang kedua, kata para ulama, saat negeri muslim telah dikepung oleh musuh. Ya, udah jelas-jelas dikepung musuh, ya, kemudian apa? Mampu melawan, nggak melawan sama sekali. Maka apa? Semuanya dosa. Kalau sudah jelas-jelas dikepung oleh musuh, maka apa? Sudah sewajarnya, bahkan sudah wajib bagi setiap muslim untuk membela negerinya, negeri muslimnya. Demikian, ya. Kemudian yang ketiga, kapan jadi fardu ain juga? Ya, saat sudah mulai pertempuran.
Alias kalau misalkan suatu pasukan, misalkan jenengan ini satu kompi pasukan, ya sudah berangkat untuk berperang. Kemudian sebelum perang dimulai, ternyata ada yang ditelepon sama istrinya, Mas, ya apa kira-kira? Cuci. Ya, jangan cucian. Janganlah, yang lain. Ya, misalkan ada hal yang sangat mendesak. Ya, misalkan qadarullah orang tuanya sakit parah, misalkan ditelepon, Mas, mama lagi sakit parah, minta dikawani. Boleh dia untuk apa? Untuk pulang. Ya, izin kepada panglimanya, ya, untuk pulang. Tapi kalau misalkan pasukan sudah bertemu, ya, sudah mau memulai pertempuran, maka apa? Ini sudah nggak ada udzur lagi untuk tiba-tiba meninggalkan barisan pasukan. Bahaya kalau satu orang kelihatan mundur, kawannya yang dalam hatinya ada ketakutan bisa ikut-ikutan mundur. Satu orang mundur, yang lain kabur. Ya, demikian. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menegaskan ini, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian sudah bertemu dengan musuh dalam pertempuran, maka jangan ada yang mundur. Ya, jangan ada yang mundur. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah. Ya. Kemudian siapa di antara pasukan itu yang dia mundur, tapi Allah kecualikan. Kecuali dia memang mengikuti strategi peperangan, misalkan pura-pura mundur. Untuk apa? Nanti counter attack misalkan, serangan tiba-tiba misalkan, pura-pura mundur supaya dikejar, supaya musuhnya kena jebakan misalkan. Ya. Atau dia kumpul dengan pasukan yang lain, misalkan sayap kanan sudah kalah misalkan, dia mundur untuk bergabung dengan sayap kiri misalkan. Boleh yang seperti itu. Tapi kalau misalkan gak ada udzur seperti tadi jamaah, maka faqad ba'a bi ghadabin minallah. Sungguh dia kalau mundur, dia telah memperoleh kemurkaan Allah. Ya, demikian. Wa ma'wahu jahannam, diancam oleh Allah neraka jahanam. Ya, wa bi'sal masir, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dalam surat Al-Anfal, ayat 15-16. Jadi yang ketiga tadi kapan? Kalau dua pasukan sudah hendak memulai pertempuran, apalagi sudah mulai tempur, kok malah kabur, bahaya ini, bisa melemahkan mental pasukan muslim. Masya Allah, demikian Allah berikan aturan jemaah supaya kaum muslimin itu tetap sama-sama mempertahankan dirinya, menguatkan satu sama lainnya. Sampai kalau kabur dari pertempuran, Allah ancam murka, Allah ancam neraka jemaah. Ya, demikian bahaya, Pak. Ya, bahaya ya. Kalau sudah lihat satu orang mundur, yang lain bisa ketularan. Kasihan yang sungguh-sungguh di depan, dikeroyok sama musuh. Ya. Baik jemaah sekalian. Kemudian yang terakhir, ada juga yang fardu ain. Kapan? Bagi para individu yang tidak bisa digantikan. Bagi para individu, orang-orang misalkan punya keahlian yang tidak bisa digantikan. Misalkan perang sekarang pakai tank. Ya. Di sini nggak ada yang bisa nyupir tank, mengendalikan tank kecuali pian misalkan. Pian kada boleh absen. Ya. Kada boleh izin. Kada ada yang bisa gantikan, yang bisa nyupir jet tempur misalkan cuman pian, maka pian wajib ikut, karena karena tidak tergantikan, masya Allah, demikian. Itu
beberapa ya faedah yang bisa kita ingatkan pada kesempatan kali ini. Oke, demikian. Gimana Mbak Niti, ada pertanyaan kan? Nggak ada, alhamdulillah. Ya. Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi semoga Allah berkahi ya musola kita tercinta ini, semoga Allah berkahi majelis kita ini, semoga Allah jadikan kajian kita penambah keimanan, penambah bekal kita ya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun menjalani kehidupan di dunia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.